Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam kuliah jelang buka maghrib di bulan suci Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang saya kira bukan asing tetapi penting, bukan baru tetapi perlu, dan bukan tema sensasi tapi semoga menjadi motivasi. Yaitu bahwa ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan lis-shaimi farhatan. Bagi seorang yang sedang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara yafrahu bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu yafrahu bi shaumihi. Yaitu kebahagiaan yang pertama ketika dia sedang berbuka saat dia menjelang maghrib dan kemudian maghrib tiba, bahagia akan menjadi tiba. Kemudian yang kedua adalah ketika dia bertemu Rabb-nya, hasil dari usaha puasa yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sedang berpuasa ini memiliki dua kebahagiaan dan dua kesenangan. Kesenangan duniawi karena tiba saatnya berbuka, di mana saat berbuka ini sudah ditunggu-tunggu sejak pagi hari. Dia menahan haus, menahan lapar. Pada saat maghrib tiba, maka dia sangat bahagia. Seakan-akan seluruh apa yang ada di atas meja akan disantapnya. Kenapa? Karena sudah menahan lapar sejak pagi, menahan haus sejak pagi. Begitu maghrib tiba, dia sangat senang sekali. Itu adalah kebutuhan biologis yang bisa menyenangkan hati seorang yang sedang berpuasa. Yang kedua adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti di akhirat. Kebahagiaan maknawi yang mungkin hanya diperoleh oleh orang-orang yang beruntung, orang-orang mukmin, orang-orang soleh yang nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala di sorga. Di mana setiap kita kalau masuk surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin dan orang-orang soleh termasuk orang yang sedang berpuasa yang nanti masuk surga melewati pintu Ar-Rayyan, itu nanti bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya cemerlang, wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria dan sumringah, dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penghalang apapun saja. Sehingga ini sangat membahagiakan karena bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di sorga itu seperti kama tarawnal qamar hadzal qamar, kata Rasulullah. Seperti kita melihat bulan purnama yang tidak mungkin berdesak-desakan dan berhimpit-himpitan. Semua orang bisa melihatnya secara terang benderang saat bulan purnama datang. Itulah gambaran bagaimana kita bisa melihat Allah, ya, karena kita berpuasa imanan wahtisaban. Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan pertemuan yang sangat membanggakan dan membahagiakan, di mana kalau kita di dunia hanya sekedar membayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat. Bagaimanakah seorang itu bisa ketemu Allah di sorga? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 pojok bawah sebelah kiri, ada dua syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu yang pertama adalah beramal soleh, yang kedua harus bertauhid. Seperti yang Allah nyatakan dalam ayatnya, ya, wa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah, ingin liqa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya dua. Pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun jua. Jadi syaratnya cukup ringkas, cukup praktis. Beramal soleh, bertauhid kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat utama daripada kita kalau ingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat berikutnya adalah bertakwa.
Karena hanya orang bertakwalah yang akan bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempatnya orang bertakwa di surga, otomatis nanti akan ketemu Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah dan tanpa translator yang ada. Yang ketiga syaratnya adalah dia harus memiliki sebuah kepekaan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan ganjarannya kepada siapapun yang bertakwa dan beramal soleh di dalam berdakwah maupun beribadah dimanapun bersama siapapun dalam kondisi apapun. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan masuk surga dan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah kita termasuk puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.